tadi Pak Kiai Khalil telah menyinggung tentang masalah ya kontroversi sekitar COVID, ya ada yang ekstrim dan ada yang berlebihan pendapatnya dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW itu ada memang wabah itu ada. Jadi sampai-sampai Nabi memberikan panduan dalam kondisi wabah itu. Jadi Nabi bersabda bahwa idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha. Kalau kamu mendengar ada sebuah wabah di sebuah wilayah, jangan masuk ke situ. Wa idza waqa'tum biha fala takhruju minha. Kalau kamu sudah terlanjur berada di dalam wilayah yang ada wabahnya, ya kamu jangan keluar. Dulu masih mudah karena dulu tuh tidak ada pesawat terbang. Dulu itu setiap wilayah itu ada pembatasnya berupa tembok dan ada pintunya. Jadi misalnya disebut wilayah Asyam, itu sudah ada pintu gerbangnya yang ditutup rapat dan ada hirosahnya, ada penjaganya. Mesir misalnya, itu ada pintu gerbangnya. Maka ketika terdengar bahwa di situ ada wabah, maka di lockdown. Lockdown itu maksudnya pintunya ditutup. Sehingga yang luar nggak bisa masuk, yang di dalam nggak bisa keluar. Itu dulu ya, memang seperti itu. Karena memang wabah ini dia tidak bisa diatasi dengan cara-cara yang sifatnya konvensional. Karena memang dia itu nggak kelihatan. Dia itu butuh cara yang memang jangan menyebar aja. Jangan menyebar aja. Makanya lockdown itu memang solusi satu-satunya yang paling baik untuk menghindari penyebaran. Sebab ketika dia sudah tidak menyebar, ya sudah selesai gitu. Nah, itu namanya solusi lockdown yang Nabi ajarkan. Kalau kamu mendengar di sebuah tempat jangan masuk. Kalau kamu terlanjur berada di tempat itu jangan keluar. Ya itu yang Nabi ajarkan tentang teori lockdown itu. Dan itu memang seperti itu. Sampai-sampai salah seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dia mengatakan al-waba'u kannar wa quduha annas. Wabah ini seperti api, bahan bakarnya manusia. Jadi memang wabah ini dia itu seperti api. Jadi kalau ketemu bensin, api ini langsung menyambar. Jadi bensinnya itu manusia, bukan kucing, bukan kambing, enggak. Dia ketemu kambing, ketemu kucing enggak ada masalah. Dia bahan bakarnya itu manusia. Al-waba'u kannar. Wabah ini seperti api. Waquduha annas. Bahan bakarnya manusia. Jadi memang benar. Kalau prokes itu memang adalah jaga jarak, menghindar kerumunan, itu memang benar gitu. Dulu kalau istilah yang namanya misalnya ya anjuran menghindari kerumunan sampai tempat ibadah, itu juga dulu pernah terjadi ketika wabah itu. Sampai para muadzin itu menambahkan dalam adzannya, mereka mengatakan sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Untuk menghindari kerumunan itu sampai mereka mengatakan ya salatlah kalian di rumah-rumah kalian gitu. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sampai seperti itu. Bahkan Nabi sendiri dalam sebuah hadis yang lain, Nabi memberitahukan bahwa dalam kondisi wabah itu kamu sebaiknya memang di rumah. Sampai seperti itu. Dan bahkan Nabi menjanjikan sebuah pahala besar. Sampai kata Nabi, falahu ajru syahid wa illam yamut. Orang yang bersabar, mengisolasi diri di rumah, dia tidak keluar rumah, menghindari kerumunan gitu. Ibadahnya, zikirnya, semua yang dia lakukan di rumah itu, falahu ajru syahid, maka dia seperti mati syahid. Wa illam yamut. Sekalipun dia tidak mati syahid, tapi dia pahala seperti mati syahid. Kan pahala mati syahid itu kan banyak sekali pahala seperti pahala mati syahid. Jadi nggak harus mati syahid. Misalnya kita sekarang berada di 10 hari Dzulhijjah, Bapak Ibu rahimahullah. 10 hari Dzulhijjah ini Nabi sudah memberikan aba-aba. Ma min ayyamil amalis soleh. Tidak ada hari untuk beramal soleh. Ahabbu ilallah. Yang lebih Allah cintai. Jadi ini 10 hari Dzulhijjah ini adalah hari yang paling Allah cintai. Bapak Ibu rahimahullah, mohon diperhatikan hadis ini.
Perhatikan. Ahabbu ilallah. Ini 10 hari ini harinya ini harinya. Itu hari yang paling Allah sukai, paling Allah cintai. Min hadhil ayyam, kata Nabi. Nggak ada yang melebihi 10 hari ini. Ini benar-benar hari yang paling Allah cintai. Maka orang yang kebahagiaan hari ini sudah kebahagiaan cinta Allah. Karena dia sudah kebahagiaan hari yang paling Allah cintai. Sampai-sampai Allah bersumpah dalam Al-Quran tentang 10 hari ini. Wal fajr walayalin ashr. Demi 10 hari, demi fajar, dan demi 10 hari. 10 malam. Nah, di sini kenapa kok disebutkan walayalin ashr? Kenapa Allah tidak menyebut wa ayyamil ashr? Kenapa Allah tidak menyebutkan 10 hari, tapi Allah menyebutkan walayalin ashr? Liyashmal layali Ramadan. Supaya 10 hari ini mencakup 10 malam, karena ada 10 malam yang sangat mulia. Pertama 10 malam Dzulhijjah, yang kedua 10 malam terakhir Ramadan. Jadi 10 malam pertama Dzulhijjah, 10 malam terakhir Ramadan. Jadi benar-benar mencakup semuanya itu. Nah, namun untuk makna hari, memang di Dzulhijjah ini siang malam. Siang malam, Bapak Ibu. Dan Nabi menyebutkan ayyamul amalis soleh. Hari untuk beramal soleh. Sifatnya umum. Amal soleh apa saja. Amal soleh apa saja. Sampai termasuk amal soleh menyediakan call center. Itu amal soleh apa saja. Dihitung oleh Allah dengan pahala besar. Paling Allah sukai. Karena itu menenangkan hati, menenangkan jiwa. Gitu. Maka Masya Allah ini luar biasa. Ma min ayyamil amalis soleh. Allahu Akbar. Sedekah. Salat tahajud. Berzikir, baca Quran. Ini kalau kita baca Quran misalnya, kita baca Quran, itu hitungannya per huruf. Ya, kullu harfin hasanah. Yudha'af ila asyri amsalihha. Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bal ila sab'umi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, ini dikalikan mati syahid per huruf. Per huruf mati syahid. Artinya pahala mati syahid. Tak terhingga. Jadi benar-benar kita sudah mengisolasi diri di rumah di hari-hari yang paling Allah cintai, dan kita benar-benar menikmati Quran. Masya Allah, itu luar biasa. Dan apalagi memang Quran adalah syifa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Kata Allah, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Masya Allah, ini Quran turun untuk syifa dan rahmat ya Allah. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Ya sudah. Masya Allah. Ini kalau kita baca Quran, kita zikir, udah. Kita tenang hati. Itu manusiawi. Siapapun. Dan sudah banyak penelitiannya bahwa memang banyak sekali ketika pengumatan medis angkat tangan, ya sudah dikumpulin tuh para pasien di sebuah ruangan, pendengarkan Quran, itu banyak yang sel-selnya dia bangkit lagi dan sembuh kembali seperti semula. Itu sudah jelas gitu. Jadi memang kalau tadi Pak Kiai Khalil mengatakan bahwa ya artinya kalau kita sekarang masih hidup ya kita ini adalah satu kesempatan gitu. Kalau saya katakan ini adalah bonus gitu. Jadi ada 3 macam manusia sekarang ini. Pertama alumni COVID, yang kedua dia belum pernah terkena COVID, yang ketiga adalah wafat karena COVID. Atau wafat lah pokoknya apa saja, entah karena COVID atau karena lainnya, yang jelas. Jadi dalam suasana wabah ini kita nggak tahu wafatnya itu karena apa. Yang jelas ada alumni COVID masih sehat, ada yang nggak kena sama sekali, ada yang wafat gitu. Nah, kalau yang alumni COVID dia bonus, sudah bonus. Maka kesempatan kedua ini jangan lalai lagi, sudah jangan lalai lagi dah, gitu. Pokoknya benar-benar ini kesempatan yang kedua ini jangan dipakai untuk apa-apa lagi sudah, kecuali kita sudah menyiapkan akhirat. Sudah, ini bonus yang kedua. Nah, yang tidak terkena sama sekali ini ada 2 macam.
Kalau dia ternyata pendosa, pendurhaka, ini peringatan dari Allah, hati-hati kamu gitu loh. Jangan sampai kamu lalai lagi gitu, seperti itu. Ya, artinya kalau terus-menerus berbuat dosa, ya berarti dia istidraj. Allah kasih kesempatan istidraj untuk melengkapi dosanya. Karena Allah sudah menyiapkan azab, itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku akan istidraj kamu. Jadi dia diberi kesempatan hidup untuk melengkapi dosanya. Kalau siapkan azab yang pedih baginya gitu. Jadi kalau ternyata dia orang baik, misalnya ya sudah, dia anggaplah bonus itu sebagai bonus seperti yang alumni COVID tadi ini. Maka ini bonus-bonus ini jangan sampai disia-siakan kembali. Makanya tadi Pak Kiai Khalil memberikan pesan menghubungkan dengan kematian. Dan kematian itu benar memang gitu. Kata Nabi, al-kayyis man dana nafsahu wa alimi lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang dia selalu menundukkan hawa nafsunya dan dia memilih jalan persiapan menuju kematian. Nah, jadi suasana kita sekarang ini persis seperti suasana kematian. Dulu ketika wabah COVID menimpa para pendahulu kita di zaman sahabat, zaman tabi'in, itu mereka juga sempat beristihad juga, sempat beristihad juga. Dulu sampai ada dua sikap. Antara sikap Umar bin Khattab radhiyallahu an dan sikap Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dua-dua sahabat beristihad. Apakah kita mau masuk ke wilayah Asyam? Kalau kita masuk ke situ adalah wilayah wabah, yang kalau yang itu seperti api dan bahan bakar yang manusia, kita masuk akan tersambar. Gitu. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya sudah itu takdir Allah. Kematian dari tangan Allah, itu keyakinan Mu'adz. Dia mengatakan bahwa ya wabah itu tergantung takdir Allah. Kalau Allah nggak mentakdirkan, kita nggak kena. Kita masuk aja. Terus kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau saya nggak, apa pendapat kamu? Kalau saya pilih takdir yang lain aja. Saya nggak mau masuk, saya pilih takdir yang lain aja. Kata Umar. Benar, Allah. Semua sahabat yang bernama Mu'adz, yang bersama Mu'adz bin Jabal, semuanya mati syahid. Mereka terbunuh. Artinya mati karena wabah di Syam itu ketika itu. Ya Umar enggak gitu. Nah, artinya apa? Bahwa dalam kondisi wabah seperti ini, kita jangan terlalu menafikan dengan mengatakan bahwa tidak ada, itu bohong, itu konspirasi, itu segala macam. Itu juga salah. Karena bukti-buktinya sudah banyak. Atau jangan terlalu over takut sampai cemas, sampai ketakutan dengan segala cara, sehingga dia down, drop, dan sebagainya, nggak bisa makan. Itu juga salah. Ya kita normal. Nah ini yang Allah ajarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Jadi kata Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Enggak mungkin menimpa kamu kecuali sudah Allah takdirkan. Huwa maulana, Allah pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hendaklah orang wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi kepada Allah orang beriman bertawakal. Tawakal itu apa? Ikhtiar. Kita lakukan isoman, kita lakukan isolasi, kita pakai masker, kita jaga jarak. Itu artinya apa yang sudah ditemukan secara ilmiah oleh para dokter dan menjadi panduan kita, ya sudah kita lakukan ikhtiar. Tapi jangan sampai kemudian kita berlebih-lebihan sehingga kemudian seperti yang tadi kata Pak Kiai Khalil, sampai menutup matanya, menutup telinganya, Nah, ya normal-normal saja. Artinya kita tetap masih di alam normal seperti itu. Nah, ini dia memang suasana ini memang suasana itu. Jadi pokoknya kita yang hadir pada hari ini masih dalam usia bonus nih, dalam usia bonus Bapak Ibu Allah. Ayo kita jadikan ini starting point untuk kita bertobat kepada Allah, perbanyak amal, apalagi kita di 10 hari Zulhijjah ini, perbanyak amal, perbanyak berbagi udah ya. Karena tadi kata Pak Kiai Khalil, tabungan kita itu bukan yang disimpan di rekening, tapi yang kita bagi-bagikan. Kesempatan kita ini berkorban terbaik dan sebagainya, bersedekah terbaik, berbagi terbaik, saatnya sekarang itu.
fasilitas yang kita punya ya. Nanti misalnya yayasan ini menyediakan call center, itu bagus sekali. Saya yakin banyak teman-teman yang mereka yang bisa diundang oleh pihak yayasan, baik kedokteran maupun ustadz, karena dari teman-teman ustadz yang sudah bergabung dalam acara TV One itu sudah banyak sekali. Mereka juga bisa jadikan gantian jadwalnya untuk tempat konsultasi gitu. Dan kalau para dokter mungkin banyak sekali rumah sakit yang bisa dihubungi oleh yayasan. Ini luar biasa. Jadi call center curhat karena memang benar-benar ketika tidak ada teman curhat tuh itu orang bingung, cemas, panik dan sebagainya. Nah, karena memang istilahnya siapapun itu mau ustadz mau bukan sama saja ketika mengalami COVID dalam isolasi mandiri di ruangan sempit seperti ini adalah suasana yang memang butuh yang lebih luas lagi, yaitu dengan cara konsultasi, butuh teman ngobrol seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, nah ini dia suasana COVID dan ini dia bonus kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai disia-siakan. Benar ini, perbanyak zikir sudah. Waktu itu, dulu itu sampai di Mesir, para ulama berkumpul, semua ulama berkumpul, ulama hadis, ulama fikih, ulama ketika wabah. Dan mereka semua bersepakat, selama wabah ini kita menghatamkan Sahih Bukhari, berkumpul. Tapi karena memang berkumpul, berkerumun, ya disambar semua oleh wabah. Banyak sekali yang terkena wabah ketika itu. Jadi sebetulnya memang ikhtiarnya harus isoman, istilahnya isolasi mandiri, sudah isolasi di rumah-rumah kita. Benar kata Nabi, jangan keluar, jangan masuk. Pokoknya kamu memang seperti sekalipun baca Sahih Bukhari ketika ternyata memang berkerumun, ya memang itu. Makanya dalam Al-Quran Allah kasih panduan. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Selama kita tidak ada niat untuk melanggar, kita nggak ada niat untuk meninggalkan ajaran Allah, nggak ada niat. Karena memang darurat, famanitturra karena darurat. Kata Allah nggak dosa. Artinya kita seandainya tidak ke masjid karena menghindari kerumunan, ya nggak dosa, enggak dosa. Fala itsma alaihi, enggak dosa. Allah kasih ketenangan semua itu. Dan Nabi sendiri memberikan panduan, la darara wala dirar. Tidak boleh kita menimbulkan bahaya. Pak Ustadz, aku sehat-sehat aja, mungkin OTG, mungkin Anda carrier, mungkin Anda pembawa virus. Saya sehat-sehat aja. Maka kalau Anda berkerumun menjadi penyebab orang lain kena virus. Nah, wala dirar. Pak Ustadz, aku nggak percaya COVID, aku akan gabung aja sama mereka. Itu namanya membahayakan diri. Wala diror. Makanya kaidah hadis itu luar biasa. La dororo wala diror. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Dan ini kaidah hadis ini. Ketika Imam An-Nawawi mensyarah hadis ini, itu luar biasa. Memilih hadis ini Imam Nawawi luar biasa. Para ulama mensyarah hadis ini dalam kitab Al-Wafi. Itu kaidah, semua kaidah fikih merujuk ke dalam hadis ini. Semua kaidah fikih itu merujuk pada hadis ini, berkaitan dengan hadis ini. Masya Allah, barakallah. Jadi memang tujuan kita, memang tujuan syariah apa? Hifdzun nafs. Syariah diturunkan oleh Allah untuk menjaga jiwa. Makanya hal-hal yang tadinya haram karena demi menjaga jiwa dibolehkan. Misalnya dalam kondisi nggak ada makanan sama sekali, kita di hutan, yang ada hanya babi. Kalau nggak makan mati. Ya. Darurat dibolehkan. Tapi ada kaidah. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Itu sekedarnya saja, sesuai dengan kebutuhan saja. Tapi dalam kondisi darurat, ad-daruratu tubihul mahdurat, yang darurat dibolehkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Nah, hal-hal semacam ini memang ada fikihnya, ada pembahasannya, ulama sudah sangat jelas sekali semua itu. Jadi memang tetap kita ikhtiar insani lakukan, dan kita tetap waspada, tetap kita juga, tapi jangan berlebihan sampai ke tingkat cemas, ketakutan. Jangan juga berlebihan, menafikan, sampai ke tingkat nekat dan sebagainya. Itu semua adalah bukan tindakan yang benar. Kita adalah diajarkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kata Pak Kiai tadi itu, kita adalah umat yang menengah dan kita adalah umat yang membutuhkan sikap tengah, ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Itu saja mungkin pesan singkat yang mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika kepanjangan. Semoga Allah berkahi, Allah berfiku. Mohon doanya, semoga saya pulih kembali seperti biasa. Saya sudah insya Allah isoman, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.